Data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH API, sejak pemberlakuan karantina mandiri akibat wabah pandemi COVID-19 yaitu tanggal 16 Maret hingga 12 April 2020, tercatat sebanyak 75 kasus kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Ada apa dengan fenomena social distancing ini hingga memicu peningkatan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Kak Galuh dari Cahaya Loka, sebuah ruang belajar untuk membangun generasi beradab. Kami akan membahas isu-isu populer, permasalahan seputar parenting, anak dan remaja, juga wanita. Sebelum lanjut, silakan subscribe untuk memberi dukungan terhadap penayangan konten-konten positif di channel ini. Perempuan dalam berbagai kondisi dan situasi selalu memiliki bahasan untuk dibicarakan karena berbagai keistimewaan yang dimilikinya. Termasuk pada situasi hari ini di mana ternyata banyak ditemukan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan pada perempuan akibat situasi pandemi. Simak bahasan lengkapnya berikut ini. Kepolisian Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Bandung menerima sejumlah laporan masyarakat terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami di Kabupaten Jember, Jawa Timur tega menghajar istri dan anaknya dengan batang bambu. Kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat selama masa pandemi COVID-19. Kekerasan dalam rumah tangga dipicu depresi sang suami yang tidak memiliki penghasilan di masa pandemi corona. Disuruh diam, gak usah rame, malu sama tetangga bilangnya gitu. Saya akhirnya ikut pulang dia. Ternyata sampai depan rumahnya saya dipukul pakai bambu. Setelah dipukul pakai bambu, saya diseret ke dalam kamar. Dan di kamar itu saya dipukulin sampai sama itu sajadah. Dalam situasi wabah pandemi COVID-19 hari ini di mana masing-masing anggota keluarga hampir 24 jam saling bertemu, berkomunikasi, bereaksi terhadap beragam peristiwa dan aktivitas bersama lainnya, ternyata tak sedikit yang malah menyebabkan munculnya gesekan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendapatkan catatan per 2 Maret sampai dengan 25 April 2020 ada 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa dengan total korban 277 orang. Tentu saja hal ini perlu mendapatkan sorotan kita semua karena perempuan adalah tiang sebuah bangsa. Jika baik perempuannya maka akan baik bangsanya. Sebaliknya, jika rusak perempuannya maka akan rusak pula bangsanya. Bisa dibayangkan, jika banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dan mengalami trauma, maka akan semakin berat tugas untuk mengantarkan generasi harapan bangsa memimpin peradaban di masa hadapan. Maka menjadi tugas kita bersamalah untuk saling membantu dan mendukung sehingga angka kekerasan terhadap perempuan tak semakin meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi 4 kategori yang diantaranya adalah pertama, kekerasan fisik yaitu setiap perbuatan yang dilakukan pada orang dan mengakibatkan rasa sakit atau berakibat hilangnya nyawa seseorang. Yang kedua adalah kekerasan psikis, yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tak berdaya atau bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai. Yang keempat, kekerasan karena penelantaran berupa tindakan seseorang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Keempat kategori ini sangat rentan terjadi di masa krisis pandemi, terutama yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena banyak tulang punggung keluarga yang kehilangan pekerjaan. Lalu, bagaimanakah cara mencegah agar kekerasan tidak terjadi? Dalam pandangan Islam, untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, diperlukan kerjasama dan komitmen yang kuat antara suami dan istri. Masing-masing memiliki peran dan fungsi yang harus saling melengkapi agar tercapai harmonisasi. Laki-laki berfungsi sebagai pelindung keluarga, sementara perempuan dapat terlibat secara penuh dalam mengasuh dan membimbing anak-anak di rumah. Jika dalam perjalanan rumah tangga menemui berbagai permasalahan, sesungguhnya tak ada masalah yang tak memiliki jalan keluar selama kita masih yakin akan keberadaan Allah di sisi kita. Ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan sebagai perempuan atau istri dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, di antaranya. Pertama,
pertama, meningkatkan komunikasi pribadi dengan mengedepankan adab dan akhlak kesantunan sehingga suami merasa dihargai dan dihormati sebagai kepala rumah tangga. Kedua, berusaha memenuhi permintaan suami selama tidak dalam rangka kemaksiatan dan sesuai dengan kemampuan diri. Jika sekiranya sulit untuk dipenuhi, maka sebaiknya dibicarakan pada waktu dan suasana yang mendukung agar kendala yang dirasakan bisa diketahui suami secara baik-baik dan dicarikan solusinya bersama. Ketiga, mengkomunikasikan kebutuhan ekonomi keluarga dalam pembicaraan yang penuh kenyamanan dan kesepakatan sehingga dapat dibuat perencanaan yang matang sesuai dengan kondisi kemampuan suami dalam menafkahi keluarga. Keempat, memberikan kepercayaan penuh pada suami serta mendukungnya sepenuh jiwa dan raga dalam ikhtiarnya membangun keluarga yang harmonis. Sebab Islam sendiri melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang hanya akan membuat keluarga menjadi berantakan dan menjadi sumber kehancuran peradaban yang kuat di masa depan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memukul sesuatu dengan tangan beliau. Tidak juga pernah memukul wanita atau pembantu kecuali dalam jihad fisabilillah. Dan tidaklah beliau pernah disakiti kemudian membalas dendam, tetapi jika salah satu larangan Allah dilanggar, beliau membalas karena Allah. Hal ini sesuai dengan perkataan Rasulullah lainnya, yaitu orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya, dan orang-orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istri mereka. Namun jika realitanya kekerasan itu tetap terjadi dan menimbulkan efek yang membahayakan, maka kita tidak boleh diam. Kita harus berani untuk mencari jalan keluar, yaitu dengan cara pertama adalah komunikasi yang intensif dengan suami atas permasalahan yang dihadapi, lalu sama-sama mencari jalan keluar yang paling memungkinkan bagi kedua belah pihak. Jika cara ini tidak berhasil dan kekerasan masih terjadi, maka selanjutnya mencari bantuan mediasi pihak ketiga yang memiliki pengaruh kuat untuk didengarkan oleh suami dalam memberikan jalan keluar agar kekerasan tidak terulang. Jika cara tersebut masih tidak bisa mencegah terjadinya kekerasan, di mana kondisi istri sudah tersakiti lahir batin berulang-ulang dan meninggalkan rasa sakit yang membekas, maka istri dapat melapor pada lembaga berwenang dan segera melakukan visum agar dapat ditangani dengan aman serta terhindar dari tindak kekerasan lanjutan. Minimal pelaporan dapat dilakukan di tingkat RT atau RW atau Satgas PKD RT yang telah ditugaskan di masing-masing RW, atau bisa juga langsung ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A setempat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mengeluarkan layanan psikologi sejiwa yang memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak terdampak COVID-19 dengan menghubungi tenaga psikolog melalui hotline 119*8 atau ke unit pengaduan Kementerian PPPA di nomor ini. Jangan ragu melapor jika kondisi sudah sangat parah dan membahayakan keselamatan jiwa kita juga anak-anak. Karena menyelamatkan diri dari bahaya juga sangat dianjurkan oleh Islam sebagai ikhtiar menjauhkan diri dari kebinasaan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Perempuan dengan sifat kelembutan dan penuh kasih sayang yang disematkan kepadanya adalah sebuah anugerah yang dapat membuat dunia ini menjadi berwarna. Namun bukan berarti dengan kelemah lembutannya itu, perempuan tidak memiliki kesempatan untuk bersuara dan menyampaikan aspirasinya. Islam memberikan tempat yang sangat tinggi untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan juga eksploitasi dunia. Jika bahasan ini bermanfaat, silakan beri komen dan klik tombol like. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mendukung penayangan konten-konten positif di channel ini. Stay safe, stay at home, gunakan masker saat keluar dan selalu cuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.